Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tuas Ibrahim Channel. Oke, hari ini saya ingin melanjutkan cerita perjalanan karir saya sebelumnya yang sudah saya videokan sebelum-sebelumnya, part 1 hingga part 4. Jadi setelah dari Persikaba Blora, langsung saja ya. Setelah dari Persikaba Blora saya pulang ya, karena cedera juga pulang dan liga sempat dihentikan juga. Nah, setelah itu saya pulang ke Bojonegoro. Lama-lama saya mengikuti Tarkam, saya masih menggeluti sepak bola. Sembari menggeluti sepak bola, saya juga sudah punya usaha pada saat itu. Dari hasil main sepak bola, punya usaha. Dan setelah itu ada persiapan juga ya. Ada wacana tentang Persibu yang bangkit lagi. Nah, Persibu yang bangkit lagi, mempersiapkan tim lagi karena ada beberapa undangan di Trofeo Banyuwangi sama Dirgantara ya. Jadi pada saat itu saya sudah melakukan persiapan, sudah di tim Persibu lagi. Terus saya latihan terus di sana, cedera lagi di sana. Jadi memang sudah resiko ya, sepak bola itu sudah resiko, mengalami cedera itu sudah resiko ya. Jadi cedera yang saya alami ini karena cedera lutut kambuhan yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi memang sering kumat, jadi nggak bisa maksimal bermain, pun nggak bisa maksimal, menunjukkan kualitas kita juga nggak bisa maksimal. Jadi memang sangat merugikan. Jadi sekali lagi saya himbau untuk adik-adik yang mungkin mengalami cedera, terutama cedera lutut. Jadi jangan buru-buru dipakai main. Karena apa? Karena sangat merugikan diri kalian sendiri ya, Lebih baik fokus recovery untuk menyembuhkan cedera lutut kalian. Jadi gini, dampaknya itu nggak setahun 2 tahun. Dampaknya kalau cedera kalian itu semakin kalian paksa, cedera lutut kalian semakin kalian paksa, dia akan semakin parah. Jadi sangat beresiko untuk karir kalian, jadi semakin parah. Akhirnya sampai sekarang pun di usia saya yang ke-32 tahun, saya masih mengalami cedera. Sampai saya hanya sekedar main bola aja kadang-kadang kumat. Jadi saya benar-benar himbau, nanti kalau misalkan adik-adik punya cedera karena masih muda, ada kesempatan bermain, ada kesempatan seleksi, adik-adik paksa untuk ikut. Jadi sangat merugikan ya, Oke, saya ingin melanjutkan. Setelah di Persibu itu, Trofeo Banyuwangi, saya nggak bisa ikut ketika persiapan. Saya kumat, sudah ketambah cedera pangkal paha. Jadi ya sudah, saya memutuskan untuk istirahat 1 tahun sembari memegang usaha saya. Jadi 1 tahun itu motivasi saya untuk bermain itu menurun, sangat menurun. Motivasi saya untuk bermain, motivasi saya untuk berlatih, bahkan motivasi saya untuk menonton pertandingan sepak bola di TV itu menurun drastis. Jadi pada saat itu akhirnya saya benar-benar berpikir setiap hari, setiap malam itu berpikir, apa mungkin ini sudah saatnya saya berhenti dari sepak bola untuk menjadi pemain sepak bola, ataukah seperti apa? Berpikir, timbul gejolak. Jadi selama masa istirahat saya 1 tahun itu timbul gejolak, mau lanjut berkarir sepak bola atau berhenti, pensiun dini lah. Gejolak akhirnya karena tidak adanya motivasi tadi, sudah tidak ada motivasi berlatih, sudah tidak ada motivasi bermain, bahkan untuk menonton pertandingan sepak bola pun sudah tidak ada motivasi. Jadi dengan sangat berat hati saya memutuskan untuk pensiun dini. Dengan panjangnya karir tersebut, saya memutuskan untuk pensiun dini. Ya mungkin sudah saatnya. Jadi saya anggap ya sudah, nggak ada masalah. Setidaknya saya sudah
sangat berusaha tentang cita-cita saya, sudah menunjukkan semaksimal mungkin kualitas saya, meskipun dengan membawa cedera lutut, setidaknya saya masih diperhitungkan di sepak bola Indonesia sampai jenjang ke profesional. Jadi saya juga sangat bersyukur sekali. Baik, untuk ini saya tunjukkan mungkin ada beberapa dokumen atau foto. Nah, ini kartu pemain saya waktu di AFC Cup dulu. Terus ini juga foto-foto, mungkin banyak foto ya. Ini mungkin banyak foto yang sudah saya simpan. Jadi ini untuk kenang-kenangan, untuk cerita hidup, cerita karir saya di masa depan untuk anak-anak saya. Ini teman-teman. Ini waktu kenangan di Hongkong ya. Ini teman-teman, waktu kenangan di Hongkong. Jadi memang pengalaman yang paling berharga itu sangat mahal sekali, lebih dari apapun. Jadi nggak bisa beli uang, nggak bisa. Makanya setelah pensiun dari sepak bola itu saya sempat istirahat 1 tahun, benar-benar cooling down ya, melupakan sepak bola. Akhirnya 2016 akhir itu saya memutuskan untuk mendirikan sekolah sepak bola yang dulunya bernama Trucuk Putra ya, SSB, Sekolah Sepak Bola Trucuk Putra. Itu memang sudah cita-cita saya sejak saya masih aktif jadi pesepak bola. Cita-cita saya setelah saya pensiun nanti, saya ingin membagikan ilmu dan pengalaman yang saya miliki untuk putra-putra, untuk anak-anak, untuk pemuda yang ada di desa saya, di lingkungan desa saya. Jadi harapan saya anak-anak atau pemuda ini nanti bisa menyalurkan hobinya yang mungkin pengen jadi pesepak bola profesional, mungkin bisa menggeluti dan bisa terarah, yang mungkin yang kurang kegiatan, yang dulunya suka mabuk-mabuk atau dan lain sebagainya, suka hal-hal negatif, jadi bisa terarahkan di sepak bola. Itu harapan saya. Jadi SSB Trucuk Putra itu 2016 akhir berdiri, terus bertahan sampai 2 tahun ya, karena dulu di kampung saya masih terisolir, belum ada akses untuk ke kota kecuali naik perahu dan melewati Bengawan Solo. Jadi kurang berkembang, dan support yang berwenang pada saat itu juga kurang. Jadi benar-benar kita berjuang sendirian pada saat itu. Mulai dari dulu lapangan sepak bola di kampung saya itu dulu pernah didirikan lapangan voli, pernah rumputnya tinggi-tinggi, jadi benar-benar nggak terawat ya pada saat itu. Jadi sempat berjalan 2 tahun, pada akhirnya saya memutuskan untuk ya udah, kita istirahat dulu sambil mempersiapkan yang lainnya. Pada akhirnya di tahun 2018 saya awal 2019 saya mendirikan lagi namanya Sekolah Sepak Bola Putra Seberang Trucuk Bojonegoro ya. Jadi itu udah lanjutan dari SSB Trucuk Putra sebelumnya. Dulu saya juga sempat pengen nggak peduli, ya udahlah cukuplah, saya nggak mau ngurusi sepak bola lagi. Jadi saya anggap ya mungkin cukup sampai di sini kontribusi saya untuk sepak bola, dan pada akhirnya nggak bisa gejolak banget. Jadi nggak bisa untuk tidak memikirkan sepak bola itu, ternyata nggak bisa. Jadi bagi saya pribadi sangat nggak bisa. Akhirnya di perjalanan itu saya bingung ya, benturan sama diri saya sendiri. Jadi ada yang bilang, jadi diri saya ngomong sama diri saya dalam hati, jadi ngomong seperti ini,
kamu ini sudah dikasih bakat, sudah dikasih pengalaman, sudah dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala lewat sepak bola. Jadi akan sangat berdosa ketika ilmu yang kamu miliki, ketika pengalaman yang kamu miliki, kamu pendam gitu aja, tidak kamu salurkan ke adik-adik yang membutuhkan. Jadi dari situ saya mulai timbul gejolak lagi, mulai timbul muncul motivasi lagi untuk pembinaan ya, lebih ke pembinaan dan ke pelatihan. Jadi muncul ke arah sana. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya ilmu dan pengalaman saya ini yang sudah saya cita-citakan dulu, yang sudah puluhan tahun saya kejar ini, bisa saya sampaikan ke adik-adik atau pemuda yang ada di desa saya. Jadi saya pengen ada generasi setelah saya ini, ada generasi yang prestasinya lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, dan bahkan mungkin lebih ke level internasional lagi, lebih di atas saya mungkin. Jadi itu harapan saya. Dari sana saya mulai bagaimana ya caranya, mulai memikirkan jalan bagaimana ya caranya agar anak-anak ini yang mulai dari anak-anak yang kurang mampu, mulai dari anak-anak yang biasanya hanya memegang gadget, hanya memainkan gadget, beralih ke sepak bola. Nah itu yang saya pikirkan. Akhirnya pada saat ini alhamdulillahirobbilalamin kita sudah mulai berdiri, sudah melanjutkan yang dulu, dan beberapa kali alhamdulillah menyabet juara 1 sampai juara 3 di level kabupaten, dan bahkan kita kemarin di level Jawa Timur 5 besar ya, 5 besar di level Jawa Timur. Jadi alhamdulillahirobbilalamin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri karir saya. Jadi sekarang saya ingin menunjukkan beberapa artikel atau beberapa clipping ya, kalau dulu clipping nah saya ini. Ini waktu di Solo ya, di Malang Solo ini kalau nggak salah lawan Yangon United Myanmar. Nah, sikap. Terus ini foto saya yang kemarin. Ini konferensi pers nih. Ini sesi foto aja lah. Bentar ya, teman-teman. Dokumennya murah banget. Nah ini awal mula karir saya ya. Jadi sepak bola memang penuh misteri ya menurut saya ya, penuh misteri. Karena apa? Karena di divisi 3 saya justru nggak masuk ya. Divisi 3 saya kecoret, divisi 2 saya kecoret ya, justru di divisi 1 saya malah masuk ya, seperti itu. Makanya jangan pernah padamkan harapan tentang cita-cita kalian, jangan pernah padamkan, berusahalah semaksimal mungkin ya. Jangan terus banyak alasan. Karena apa? Karena orang gagal itu selalu mencari alasan, bukan mencari solusi ya. Selalu mencari alasan untuk mendukung kegagalannya. Tapi kalau orang yang sukses itu selalu mencari solusi, bagaimana ini bisa jalan keluarnya seperti apa. Jadi selalu mencari solusi. Nah ini awal mula karir saya. Nah ini foto waktu di Madiun Putra. Nah, ini saya yang paling bawah teman-teman. Ini waktu main di Mongkok Stadium ya, waktu di Hongkong. Waktu di Hongkong teman-teman ya, Mongkok Stadium. Nah ini foto waktu di Persinga Ngawi, dulu masih Liga 2 teman-teman, dulu masih Liga 2. Ini saya atas nomor 27, divisi utama. Kalau sekarang divisi utama itu levelnya Liga 2 ya, kalau sekarang Liga 2. Ini teman-teman waktu kita trofeo di Surabaya ya. Nah ini teman, waktu kita trofeo di Surabaya. Ini waktu kartu pertama, kartu kuning di level internasional ya, kartu kuning saya waktu di level internasional ini.
lawan Yangon United, timnas Myanmar itu dia. Ini sahabat-sahabat saya waktu di Persibo ya, sahabat-sahabat saya. Ada Randy Saputra, ada Marcelo Sirali, dan ada Julio Cesar Alcorce. Kita sering ngobrol, kita sering curhat satu sama lain. Nah, ini waktu di Maldiva ya, waktu di Maldiva ini teman-teman. Ini ada banyak sekali pink ya, banyak sekali teman-teman. Ini dia di PSD Jombang ada koran. Jadi teman-teman, setiap koran, setiap informasi, setiap ada motivasi, kata-kata motivasi, kata-kata mutiara di koran itu selalu saya potong. Jadi tujuan saya hanya untuk memotivasi diri saya sendiri, untuk memotivasi diri saya sendiri tentang orang-orang sukses. Ini teman-teman, ini waktu rencana berangkat ke Makassar itu, jadi semuanya saya kumpulkan teman-teman. Banyak sekali teman-teman ya. Ini jadi memang sengaja dari dulu saya punya cita-cita, setiap informasi tentang saya itu saya dokumentasikan ya, saya dokumentasikan. Tujuannya nanti generasi saya, mungkin anak didik saya, siswa saya mungkin butuh pasti butuh ya. Nah, ini teman-teman, jadi sangat penting banyak sekali teman-teman ya. Nah, saya tunjukkan semua. Ini teman-teman, pokok sangat banyak sekali teman-teman ya. Saya simpan rapi, saya simpan. Tujuan saya memang dulu saat berkarir memang nyimpen seperti ini. Jadi harapan saya juga nanti bisa bermanfaat bagi putra-putra saya, bagi anak didik saya, bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman ya, sudah mengikuti saya, sudah mengikuti cerita saya dari part 1 sampai part 5 ini terakhir. Terima kasih banyak untuk kalian semua, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Armaury Sport ya teman-teman. Ini kaos yang saya pakai ini dari Armaury Sport yang berdomisili di Bojonegoro. Ini keren teman-teman ya, kaosnya Armaury Sport. Jadi Armaury Sport melayani jersey printing ya, jaket dan lain sebagainya yang hubungannya dengan olahraga ya. Jadi kalau sampean tertarik bisa DM ke IG saya, bisa DM nanti tertera di sini, bisa juga lewat komen ya. Terima kasih banyak juga untuk Putra Bengawan Group. Putra Bengawan Group itu usaha saya teman-teman ya. Jadi dia bergerak di bidang apapun nanti, jadi kedepannya bergerak di bidang apapun. Untuk saat ini toko dan bisnis online teman-teman ya. Jadi harapan saya Putra Bengawan Group itu nanti bisa besar. Karena apa? Karena Putra Bengawan itu nama dari warisan dari ayah saya, Putra Bengawan ya, warisan ayah saya. Setelah saya tanya filosofinya, kata bapak saya, filosofinya biar rezeki saya, rezeki anak-anaknya itu mengalir terus seperti bengawan. Jadi filosofinya seperti itu, mengalir terus seperti bengawan, jadi nggak pernah ya, nggak pernah airnya, nggak pernah habis. Jadi seperti itu. Jadi saya anggap itu adalah doa. Baik teman-teman ya, dari sini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video saya hingga akhir ya. Semoga yang baik-baik diambil hikmahnya, yang buruk-buruk jangan dicontoh. Yang jelas tujuan saya menceritakan sejarah karir saya, mungkin bisa menginspirasi adik-adik yang pengen terjun di dunia sepak bola, atau mungkin bisa cari pekerjaan lewat sepak bola. Itu sekarang itu dipermudah ya,
mulai jadi polisi, jadi tentara itu bisa lewat sepak bola. Jadi gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak atas eksistensinya mengikuti video Towasi Brain Channel. Tunggu video-video selanjutnya teman-teman ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.